Produk telekomunikasi yang mau diperjualbelikan di Indonesia wajib dilakukan pengujian. Tapi, apakah harus dilakukan di Indonesia? Setiap produk telekomunikasi yang mau diperjualbelikan di Indonesia itu wajib dilakukan pengujian. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat apakah fitur telekomunikasi di dalamnya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Indonesia atau belum. Karena intinya, fitur telekomunikasi yang ada pada produk tersebut harus dipastikan aman digunakan serta tidak mengganggu kinerja produk lain. Sebagai penyedia jasa Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID atau nama resminya Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan atau Produk Telekomunikasi, di Multi Indonesia sering mendapatkan pertanyaan, terutama dari klien-klien kami yang baru pertama kali melakukan sertifikasi ini. Selain bertanya apakah produk yang akan mereka jual itu wajib sertifikasi DJID atau tidak, mereka juga bertanya apakah pengujiannya itu harus dilakukan di Indonesia. Karena ada banyak faktor yang menentukan bagaimana industri atau perusahaan mau melakukan pengujian di Indonesia, terutama dari segi efisiensi. Kalau misalnya produk tersebut itu berasal dari luar negeri dan di sana juga terdapat laboratorium atau balai uji yang bisa dilakukan untuk pengujian produk telekomunikasi, memang lebih baik dilakukan di balai uji tersebut daripada harus mengirimkan sampel ke Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jika produk tersebut sudah dilakukan pengujian di balai uji yang ada di luar negeri, harus melakukan pengujian lagi di balai uji yang ada di Indonesia? Mari kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tinjau terlebih dahulu dalam regulasi yang mengatur sertifikasi DJID ini. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi sudah dijelaskan bahwa setiap alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia itu wajib memenuhi standar teknis, artinya harus dilakukan pengujian. Kemudian di regulasi ini juga diatur balai uji mana yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian produk tersebut. Yang pertama adalah jalur local testing atau jalur pengujian produk di balai uji yang ada di Indonesia. Pada intinya pada jalur ini produk Bapak Ibu itu nanti akan diuji di balai uji yang ada di Indonesia yang diakui oleh DJID. Kemudian ada satu jalur lagi yaitu jalur evaluasi dokumen atau jalur paperwork. Di sini Bapak Ibu tinggal melampirkan laporan hasil uji atau LHU pengujian produk jika produk tersebut sudah dilakukan di balai uji luar negeri. Ketentuan penggunaan balai uji untuk pengujian produk ini tertuang di dalam pasal 26. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di regulasi tersebut. Dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa pengujian produk di balai uji dalam negeri itu sebetulnya adalah opsi atau pilihan. Tapi Bapak Ibu juga bisa melampirkan LHU jika produk Bapak Ibu itu sudah dilakukan pengujian di balai uji luar negeri yang diakui oleh DJID. Namun tentu saja ada ketentuan-ketentuan lain jika Bapak Ibu ingin sertifikasi produk telekomunikasi jalur evaluasi dokumen di mana produk Bapak Ibu itu sudah diuji di balai uji luar negeri. Yang pertama, perlu diingat juga bahwa jalur evaluasi dokumen atau paperwork ini bukan berarti produk Bapak Ibu itu tidak dilakukan pengujian. Walaupun memang secara waktu, estimasi waktu itu lebih cepat dibandingkan jika Bapak Ibu melakukan pengujian produk di dalam negeri atau di Indonesia. Tapi sebetulnya produk Bapak Ibu itu memang sudah dilakukan juga pengujian di balai uji luar negeri. Jadi jika ditarik keseluruhan waktu proses sertifikasinya sebetulnya sama saja. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan pengujian produknya di luar negeri, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa balai uji yang digunakan untuk pengujian produk tersebut diakui DJID atau tidak. Dan ini bisa dilihat dari regulasi yang mengatur tentang ketentuan balai uji tersebut, yakni di Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi nomor 43 tahun 2026. Di situ ada daftar balai uji mana saja yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian produk telekomunikasi yang akan diperjualbelikan di Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu juga perlu memastikan cakupan pengujian dari balai uji yang diakui oleh DJID tersebut. Misalnya, jika produk telekomunikasi Bapak Ibu itu harus melakukan pengujian RF, kemudian pengujian EMC, kemudian pengujian electrical safety, dan balai uji luar negeri yang digunakan Bapak Ibu untuk menguji produk tersebut mencakup semuanya, itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya balai ujinya ternyata hanya mencakup pengujian RF dan pengujian EMC, walaupun dia bisa melakukan pengujian electrical safety, tapi ketika disubmit atau diajukan permohonan sertifikasi DJID-nya, maka itu tidak bisa digunakan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu
harus melakukan pengujian electrical safety ulang di balai uji yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, perlu jadi perhatian juga apakah pengujian produk yang sudah Bapak Ibu lakukan di balai uji luar negeri tersebut comply dengan standar teknis sesuai untuk produk telekomunikasi yang ingin Bapak Ibu jual di Indonesia. Sebagai contoh, produk Bapak Ibu itu harus dilakukan pengujian RF, pengujian IMC, dan pengujian electrical safety. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan pengujian IMC dan pengujian RF di balai uji luar negeri. Walaupun balai uji tersebut sudah diakui DJID dan cakupan pengujiannya sudah memenuhi, tapi produk Bapak Ibu itu harus melakukan pengujian electrical safety. Artinya ya Bapak Ibu harus melakukan pengujian electrical safety di balai uji di Indonesia. Begitulah penjelasan apakah produk telekomunikasi yang ingin diperjualbelikan di Indonesia itu harus dilakukan pengujian di balai uji dalam negeri dalam rangka sertifikasi DJID atau tidak. Pada intinya, pengujian local testing atau pengujian di balai uji dalam negeri ini adalah opsi jika Bapak Ibu memang belum sama sekali melakukan pengujian produk di balai uji luar negeri. Jika Bapak Ibu masih punya pertanyaan seputar sertifikasi DJID, terutama tentang pengujian produk di dalam negeri, bisa langsung drop pertanyaannya di komentar di bawah. Dan kalau Bapak Ibu mau mengetahui lebih lanjut tentang sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.